Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang di Millennial Podcast. Hari ini saya Risma Safira kedatangan anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur. Beliau adalah Ustadz Fathul Qadir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Alhamdulillah sehat selalu. Oke. Di kesempatan kali ini kita akan membahas dan mengulas terkait wacana poligami sebagai solusi untuk menurunkan angka penularan HIV/AIDS di Indonesia begitu. Jadi wacana ini berkembang disebabkan karena pendapat dari Wakil Gubernur Jawa Barat yang mewacanakan bahwa poligami ini bisa menurunkan angka HIV/AIDS begitu. Nah, sebenarnya kalau dalam Islam sendiri Ustadz, apakah hal ini didukung begitu? Saya kira ini dua hal yang beda ya. Satu, bicara penanggulangan AIDS atau HIV yang berkembang di Indonesia ini lumayan besar. Yang saya baca ini 2022 ini sekitar 500.000 berapa gitu ya yang terjangkit HIV. Nah, ini juga membutuhkan solusi. Nah, sehingga kemudian HIV atau AIDS ini kan lebih banyak penularannya melalui hubungan kelamin ya, karena ini termasuk penyakit kelamin. Sehingga ini mungkin saja ya, ini satu masalah AIDS, yang kedua masalah poligami. Tentu hal yang berbeda. Mungkin dari Wakil Gubernur Jabar ini salah satu solusinya adalah dengan poligami. Itu menurut saya pendapat pribadi ya, itu sah-sah saja sesuai dengan analisa beliau. Tapi menurut saya ini dua hal yang berbeda dan menurut saya tidak ada korelasinya. Bicara poligami itu dalam Islam ya hukumnya mubah. Mubah itu boleh dilakukan, tidak juga nggak masalah gitu loh. Kayak kita makan. Jadi fangkihuma atau balakuminan nisa imasna wasula sawarupa. Jadi nikahilah perempuan-perempuan yang baik menurutmu 2, 3 atau 4. Nah, meskipun ini sebuah perintah, tapi perintah ini menurut para ulama mayoritas mengatakan ini hukumnya mubah. Itu saja. Nah, kemudian ketika ini hukumnya mubah, ya tergantung kita. Kayak kulu wasrobu, makanlah atau minumlah, ini kan tergantung sesuai dengan kebutuhan. Nanti bisa naik menjadi wajib atau kemudian menjadi sunnah atau haram, tergantung nanti perkara lain, amrun kharij. Maksudnya apa? Yang kemudian mendorong seorang berpoligami itu apa faktornya? Ini yang kemudian hukumnya nanti wajib, sunnah atau yang makruh atau yang lain. Nah, tapi hukum pertama, hukum dasarnya adalah mubah. Kan begitu. Nah, kemudian kalau ada kaitannya dengan tadi dikorelasikan dengan AIDS, saya kira mungkin saja. Jadi pikirannya beliau ini kan karena ini masalah penyakit kelamin, faktornya adalah karena adanya perzinaan, pergaulan bebas, ya, dikira yang melakukan ini banyak orang-orang yang sudah beristri satu tapi kurangan begitu. Mungkin saja itu analisa beliau, sah-sah saja. Menurut saya tidak ada korelasinya yang dekat ya. Variabelnya banyak masalah AIDS ini. Penanggulannya banyak sekali, saya kira mungkin salah satunya menurut beliau sah, tapi menurut saya tidak ada korelasi yang signifikan menurut saya. Gitu, Mbak, kira-kira. Kalau dalam pandangan ulama 4 mazhab sendiri tentang poligami ini seperti apa sih? Ya, yang pertama tadi ya, jadi secara umum semuanya ayatnya yang dipakai sama 4 mazhab ini. Ya, fankihu ma atau balakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba' fa illam ta'dilu fa wahidah. Kan begitu. Ayat ini kemudian dipahami oleh para ulama dari berbagai mazhab. Yang saya baca dalam dalam salah satu kitab ini yang kemudian saya bawa ini, salah satu kitab yang menjelaskan tentang hukum daripada poligami, Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Ini mencoba menjabarkan antara pendapat Syafi'iyah, kemudian Malikiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah dan Hanafiyah. Kalau Syafi'iyah, mayoritas Syafi'iyah dan Hambaliyah ini lebih cenderung yustahabu, seyogyanya satu saja. Meskipun itu mubah, tapi seyogyanya satu saja.
Karena apa? Nanti ketika lebih dari satu ini, poligami ini nanti berpotensi suami akan bertindak tidak adil. Nah, karena prinsip nikah itu kan monogami. Nah, menurut Syekh Wahbah Zuhaili ini monogami. Prinsip nikah itu adalah monogami. Yang ideal adalah ideal monogami. Nah, kemudian boleh untuk alternatif 2, 3. Ini pengecualian. Misalnya contoh dalam yang saya baca dalam Al-Fiqhu Al-Manhaji mazhab Syafi'i itu bisa. Jadi pertama prinsipnya adalah mubah, boleh. Kemudian ketika 2 atau 3 mau poligami ini, ketika nanti ada amrun khorid. Amrun khorid itu perkara lain yang kemudian menyebabkan ini jadi hukumnya jadi sunnah, wajib atau makruh atau haram. Nah, contoh ini. Contoh misalnya punya satu istri, kemudian istrinya ini sakit-sakitan, yang tidak mungkin kemudian akan menggauli atau berhubungan suami istri, nggak mungkin. Nah, ini boleh. Ini nanti sunnah. Karena apa ya? Nikah itu kan litanasul, untuk mendapatkan keturunan. Ketika istri tidak mungkin, istri satu ini tidak mungkin untuk diajak kewajiban tadi nafkah batinnya nggak bisa ya. Kemudian bisa nikah yang kedua atau yang ketiga. Atau misalnya gairahnya tinggi, tidak cukup satu istri misalnya, bisa. Nah, tapi kalau hanya sekedar misalnya untuk tanah om itu enak-enakan saja, pengen seneng-seneng saja. Ya ini nanti hukumnya beda lagi. Hanya pengen sudah punya satu, pengen 2 gitu. Alasannya pengen nambah saja kan begitu. Karena ini yang banyak sekarang ya. Yang banyak sekarang kan ini faktornya. Alasannya apa? Sunnah Nabi, tidak. Alasannya mereka karena ya kebanyakan ini. Ya mungkin ada yang benar-benar memang kebutuhan adalah hajat. Jadi kalau Syafi'iyah, Hanafiyah itu yustahabu untuk satu, disunahkan untuk malah milih satu, kecuali nanti ada hajat. Kalau ada hajat zahiriyah, hajat yang tampak jelas kayak tadi saya sebutkan, itu baru kemudian beda lagi nanti hukumnya. Nah, kalau nanti yang pendapat yang dari Hanafiyah ya, ulama Hanafiyah ini cenderung makruh ya. Kalau tidak adil ya. Jadi kalau potensi nanti tidak adil ini malah tidak boleh. Jadi ini beberapa pendapat dari mazhabul arba'ah. Jadi prinsipnya hukum poligami itu mubah. Kalau ada beberapa kemudian potensi untuk bisa nikah lebih satu atau poligami dengan beberapa kriteria tertentu, baru ada hukum sunnah, ada hukum kemudian wajib kayak tadi. Tergantung alasannya apa. Tapi hukum pertama adalah kayak kita makan itu. Iya. Kita mau makan atau tidak kan terserah. Sesuai kebutuhan. Ya, kebutuhan. Kalau sampai misalnya harus pengen olahraga pengen sehat. Tapi kemudian ketika tidak makan sampai berpotensi nanti sakit, kemudian sakit berat. Maka yang kemudian berpotensi menghilangkan nyawa, wajib makan ini sama dengan poligami tadi. Pertama hukumnya mubah gitu. Kemudian kalau tentang poligami ini kan biasanya oknum-oknum yang melakukan poligami itu berdalih bahwa ya ini sunnah Nabi begitu, Ustaz. Itu bagaimana? Nabi itu menikah, itu yang saya baca dalam beberapa kitab kayak Tafsir Ibnu Katsir, kemudian kitab Al-Baijuri, Syarah Baijuri, Bidayah wa Nihayah. Itu Kanjeng Nabi kan nikah sampai 15. Okay. Dan kemudian yang dikumpuli oleh Kanjeng Nabi itu 13. Yang kemudian sampai beliau meninggal itu 9. Kan begitu. Kanjeng Nabi menikah sampai beliau meninggal itu tinggal 9 istri ditinggal oleh beliau. Nah, yang meninggal sebelum beliau ada Dewi Khadijah, yang satunya Ummu Habibah kalau enggak Zainab itu. Nah, tapi intinya ini kan perilaku Kanjeng Nabi, tapi dalam Al-Qur'an jelas. Jadi fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba'. Waruba ini sebagai menurut ijma ulama ini sebagai batasan bahwasanya umat Islam ini bisa nikah maksimal sampai 4. Tadi hukumnya kayak apa ya? Kayak tadi.
boleh gitu saja. Nah, kemudian ketika sekarang ada fenomena ya, sekarang muncul ya beberapa kelompok yang mendeklarasikan beristri lebih dari satu, malah difasilitasi. Ada beberapa ini kelompok-kelompok yang perkumpulan itu kan kelompok yang mendukung poligami. Bahkan ini malah dari beberapa ibu-ibu dan perempuan yang mendeklarasikan kelompok mendukung poligami. Saya kira itu tidak salah, tapi harus diketahui juga. Jadi masalah poligami ini kan satu hukumnya mubah, dan kemudian nanti tinggal faktor yang mendorong seorang laki-laki poligami itu apa. Kalau kayak tadi misalnya karena kebutuhan yang mendesak, itu bisa sunnah, kan begitu, bisa naik menjadi sunnah. Atau kemudian kalau tidak poligami, nanti kemudian istrinya, contoh misalnya suami yang libidonya tinggi ya, nafsunya tinggi, ketika hanya satu kemudian menyebabkan istrinya ini akan menyebabkan kewalahan dan menyebabkan bahaya, bisa nanti jadi wajib, tergantung alasannya. Nah, kemudian masalah yang sekarang misalnya saya itu poligami karena mengikuti sunnah Nabi. Ya kayak tadi, sunnah Nabi ini kan masih global ya, secara hadis Nabi, perilaku kanjeng Nabi. Hadis atau sunnah itu kan perilaku kanjeng Nabi, kemudian yang disampaikan oleh kanjeng Nabi, apa yang ketetapannya kanjeng Nabi itu sunnah atau hadis lah bahasa mudahnya. Nah, tergantung kita. Masalah hukum itu kan kemudian wilayahnya para fuqaha. Para mujtahid mengatakan, oh ini sunnah, ini makruh, ini mubah. Dari pemahaman Al-Quran dan hadis memunculkan hukum yang ini sifatnya adalah kasuistik. Kalau ada yang alasan saya sunnah Nabi, berlaku kanjeng Nabi, apa dulu motifnya, kan begitu. Nah, motifnya kalau memang sesuai dengan syariat, sesuai dengan yang sudah digariskan tadi kriteria oleh para ulama, monggo. Tapi kalau hanya untuk kesenangan, apalagi kemudian nanti berpotensi menyebabkan keterlantaran istri yang kedua atau istri yang tua, gitu. Biasanya ini setelah nikah istri tua, kemudian yang ketika sukses ya, mulai dari nikah pertama ya, kemudian sampai sukses bersama istri yang pertama. Kan begitu. Iya. Istri yang pertama kemudian sudah tidak menarik secara fisik, kemudian nambah satu lagi. Agak sinetron itu. Nah, ini kemudian setelah nikah yang kedua ya, kemudian istri yang pertama ditinggalkan. Nah, ini namanya tidak adil. Yeah. Wa ilam ta'dilu fa wahidah. Kalau tidak bisa adil ya satu saja. Karena gini, ada hadis yang ini menunjukkan kanjeng Nabi gini, apabila nanti hadisnya ada di sini, yang intinya gini. Apabila kamu memiliki dua perempuan dan kemudian kamu tidak adil, nanti di hari kiamat kamu itu akan berjalan dalam keadaan miring. Miring maksudnya apa? Perutnya ini dalam tafsirnya saya baca perutnya itu berat sebelah. Karena apa? Lebih cenderung kepada istri yang satunya daripada istri yang satunya lagi. Tiap hari gilirannya itu lebih banyak istri yang muda. Itu. Ini yang repot, sehingga apa? Tidak adil. Ini yang bahaya. Makanya tadi dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Kuwaitiyah itu diklasifikasi menurut Syafi'iyah dan Hambaliyah. Dari berbagai ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah itu ada beberapa pemahaman yang hampir mirip. Intinya yustahabu, disunahkan satu, kecuali nanti kalau ada kebutuhan al-hajah al-zahirah, kebutuhan yang jelas, boleh baru nanti nambah, kan begitu. Kalau alasannya hanya sekedar pengen seneng-seneng, ya tadi bisa nanti makruh, malahan hanya seneng-seneng saja tanpa alasan yang pasti. Contoh gini, kanjeng Nabi menikahi istri-istri beliau Ummahatul Mukminin, alasannya apa? Apakah sama ini yang poligami saat ini? Apakah sama apa yang menjadi niat kanjeng Nabi? Ketika sama, monggo mawon. Ketika tidak, nanti dulu, daripada nanti malah akan memunculkan bahaya madarat bagi dia dan juga anak turunnya, ini yang bahaya. Tapi pada prinsipnya boleh saja. Begitu kira-kira. Baik. Terkait solusi HIV/AIDS tadi, apa ada solusi lain gitu dalam pandangan Islam, Ustaz, selain poligami begitu? Nah, kita coba dari riset ya, beberapa penelitian yang saya baca itu, kebanyakan yang saya baca itu faktor yang melatar belakangi munculnya HIV ini, AIDS ini ya karena faktor hubungan
hubungan badan ya. Yang ini lebih karena hubungan pergaulan bebas, hubungan bebas yang lebih spesifik lagi 28% ini faktor HIV atau AIDS ini karena heteroseksual. Hubungan kelamin karena apa? ACDC. Listrik ACDC itu ya depan belakang oke. Ya, ini yang heteroseksual ini yang kemudian yang memberikan saham 28% HIV di Indonesia. Nah, LGBT itu 18%. Nah, yang lain misalnya kayak hubungan misalnya jajan di tempat prostitusi. Nah, ini juga memberikan saham yang begitu besar juga. Tapi yang paling besar itu yang saya baca itu 28% karena faktor hubungan kelamin heteroseksual. Yang kedua LGBT 18%. Nah, nanti bisa juga menularnya ibu kepada anak misalnya. Ini karena faktor ibunya sudah kena HIV, kena AIDS dan kemudian anaknya ikut. Atau menular melalui narkoba. Jadi nyuntik, kebanyakan ini pemakai narkoba juga banyak yang terkena HIV, kemudian kadang para pelaku itu kan gantian untuk menyuntikkan zat aditifnya itu, gantian sehingga apa? Menular antar sama pemakai. Nah, ini dulu yang kita teliti dulu. Jadi sesuai riset yang kita ketahui itu kemudian kita coba petakan. Ya, saya kira ini pemerintah sudah menjalankan itu ya, menjalankan bagaimana menanggulangi HIV melalui Kemenkes, melalui komisi yang AIDS ini, yang penanganan AIDS yang ada di bawah Kemenkes dan kemudian saya kira itu ya. Kemudian kalau melihat dari fenomena munculnya AIDS karena faktor kayak tadi, berarti bagaimana kita ini menanggulangi, meminimalisir adanya kegiatan-kegiatan atau perilaku seks menyimpang. Satu heteroseksual, LGBT, atau kemudian di prostitusi ini. Ini kan menyangkut moral satu. Yeah. Bagaimana kita para pemangku kebijakan yang di struktur maupun nanti yang di kultur ya, khususnya para ulama, bagaimana kemudian memberikan pendampingan ya, kemudian edukasi kepada masyarakat, MUI, kemudian Ormas, NU, Muhammadiyah atau ormas-ormas yang lain, bagaimana ini terus melakukan edukasi kepada masyarakat. Ini yang penting. Nah, kemudian didukung oleh pemerintah melalui lembaga-lembaga terkait, misalnya ada tadi Kemenkes yang penting, dan kemudian misalnya Kemenak dari aspek agama, kemudian melalui ormas ada MUI, ada Muhammadiyah, ada NU dan yang lain. Saya kira itu yang penting. Jadi karena ini masalah moral, bagaimana mindset masyarakat ini diarahkan bahwasanya AIDS ini bahaya. Faktornya AIDS adalah salah satunya adalah hubungan kelamin yang tidak halal. Kebanyakan zina kan begitu. Nah, ini bagaimana menanggulangi ini? Bagaimana kemudian para ulama khususnya, kemudian lembaga-lembaga pendidikan ini juga memasukkan materi-materi tentang ini, edukasi tentang bahaya AIDS. Ya, dari aspek moral, aspek kesehatan juga. Ini yang penting. Jadi itu melalui lembaga atau melalui instansi ya, kemudian secara personal individu dalam keluarga. Penanaman moral, penanaman agama ini penting. Bagaimana kita sebagai orang tua memberikan edukasi, memberikan nilai-nilai pendidikan agama dan juga moral kepada anak-anaknya. Jangan dibiarkan kemudian anak-anak pacaran secara bebas, tidak terkontrol. Kemudian ketika sekolah, ketika kuliah harus dipantau, dikontrol. Nah, yang menarik lagi, saya baru membaca tadi di Bandung, ini ada berapa puluh itu yang terkena HIV. Ini mahasiswa rata-rata. Karena yang paling banyak itu umur mulai yang terbanyak itu 19 sampai 50-an, 49. Jadi
umur-umur produktif ya 19 ini kan masa ketika kuliah ini kan kebanyakan ya kan mahasiswa. Kalau SMA mungkin ada beberapa, tapi yang banyak ini umur 19 sampai 29 sampai 49 kalau nggak salah ini. Ini usia yang banyak memberikan kontribusi terhadap banyaknya pengidap HIV di Indonesia. Bisa dibaca itu yang barusan di Bandung ada beberapa mahasiswa, berapa ratus itu. Semua positif HIV ini kan menandakan memang lembaga pendidikan ini juga harus juga ikut memberikan andil yang signifikan untuk menanggulangi ini. Karena apa? Karena namanya mahasiswa, khususnya ya mahasiswa. Ini kan meskipun sudah besar tapi kan masih butuh pendampingan. Umur-umur yang labil kan begitu. Pergaulan bebas ya di sini. Yang tadinya SMA kemudian belum tahu apa-apa masuk di perguruan tinggi bebas. Apalagi ingin tahunya lebih tinggi. Nah, itu. Kemudian alasan ada acara ke tempat-tempat rekreasi 1 hari 2 hari nginep ini juga harus dipantau. Kegiatan-kegiatan yang seremoni yang kemudian melibatkan banyak pemuda dan pemudi yang kumpul jadi satu juga harus dipantau oleh kampus khususnya. Itu salah satunya. Jadi tadi penanaman moral yang perlu ditekankan, kemudian menyelesaikan yang penyebabnya tadi itu. Yang heteroseksual, kemudian prostitusi begitu nggak Ustaz? Saya kira ini yang pertama masalah moral ya. Moral kaitannya juga dengan agama. Jadi pemahaman agama dari sedini mungkin. Betul. Jadi sedini mungkin mulai jangan hanya yang dikejar pendidikan itu ya intelektualnya saja. Terbukti. Jadi sekarang terbukti. Banyak yang kemudian secara intelektual itu tinggi, tapi kemudian secara moral ini jeblok. Ini yang perlu diantisipasi oleh kita. Ini realitas ya, dalam berbagai aspek. Kita lihat, kasus apapun. Ini banyak melibatkan malah orang-orang yang secara intelektual tinggi, tapi moralnya ini yang kemudian bobrok. Ini harus menjadi salah satu aspek yang harus diperhatikan oleh semua elemen lah. Jadi mulai dari pemerintah sampai kemudian dari ormas, tokoh-tokoh masyarakat semua harus memikirkan ini. Bagaimana ini masalah pendidikan, moral dan agama kan masalah pendidikan. Muatan moral, muatan pendidikannya harus masuk dalam lembaga pendidikan sedini mungkin. Sampai nanti pendidikan yang paling tinggi dan begitu. Karena ini sebagai pengawal. Kalau orang sudah agamanya kuat, moralnya kuat, hidup dimanapun dia akan selalu menjaga diri. Akan mengantisipasi, oh ini tindakan yang keliru, yang salah, saya tidak boleh masuk di sini. Anak yang agamanya kuat relatif nanti akan lebih kuat imannya. Ini saya kira ini bisa dibuktikan lah dimanapun. Meskipun ada 1-2 ya suatu yang maklum lah namanya anak, namanya manusia kadang salah itu ya. Tapi secara umum pembentukan moral ini penting itu. Jadi ketika sudah moral nanti merembetnya kemana-mana. Kalau moralnya jebrok, dia akan hidup dimanapun akan tidak bisa mengendalikan diri. Sehingga nanti bisa ketika menjadi mahasiswa yang tadinya di kampung, kemudian di kota, di Surabaya, di Jakarta, yang besar itu HIV di Jakarta itu, di DKI. Yang kedua Jawa Timur, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, baru kemudian Papua kalau nggak salah yang saya baca. Ini kota-kota besar memberikan saham yang besar ini. Karena memang pergaulan di kota besar ini ya pergaulan bebas ini sangat potensial. Tempat-tempat hiburan ini kan bebas. Ya, misalnya gini, contoh mahasiswa keluar kemudian masuk di tempat-tempat hiburan malam kan bebas. Siapa yang mau mengawal kalau bukan dirinya sendiri, moral dan agamanya. Ketika dia sudah ini tempat yang tidak baik bagi saya tidak kan begitu. Tapi kalau tidak ada basic pondasi moral ya wallahu alam kan begitu. Ini yang perlu kita perhatikan semua oleh siapapun, baik secara struktural maupun kultural gerakannya. Kalau bisa misalnya tidak hanya pemerintah saja ya, kemudian ormas dan juga bagaimana menumbuhkan LSM, lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang ini. Kemudian edukasi terus-menerus. Ya, edukasi terus-menerus dan lembaga pendidikan juga ikut aktif juga menyebarkan ini. Kira-kira begitu.
Jadi kalau kata Kiai Agus Ali Masyuri itu Ya. mapan intelektual, kokoh spiritual. Nah itu, jadi secara intelektual oke, secara moral oke. Ini dua ini yang kemudian akan menjadikan bangsa kita besar. Yes. Kalau moral saja, intelektual nggak ada ya akan stagnan ya. Tapi ketika intelektual saja moral nggak ada akan hancur. Dua-duanya ini. Jadi dua-duanya ini ibarat apa ya? Dua hal yang memang akan menjadikan bangsa ini bangsa yang maju dan besar. Tanpa moral akan rusak. Jelas. Kalau moralnya bagus, dengan sendirinya nanti secara intelektual itu kemudian generasi muda itu akan mudah diarahkan. Daripada kemudian kegiatan yang tidak penting hura-hura, kemudian kita kegiatan-kegiatan positif diberikan ruang-ruang agar mereka kemudian menyampaikan kreativitas kehidupannya lebih relatif bisa. Tapi kalau sudah rusak moralnya nggak mungkin. Anak-anak sekarang ini ada sebuah yang saya amati, ada memang fenomena khususnya yang pemuda sekarang lebih labil dan hedon ya. Mahasiswa kemudian ini tidak kayak di era-era saya lumayan Mas Jan, tapi sekarang ini diajak untuk kegiatan-kegiatan positif sudah tidak sama dengan yang dulu. Karena ini masalah ini tadi masalah informasi ya, masalah kebebasan informasi ya, media. Kemudian ini yang perlu diantisipasi. Perlu juga nanti menurut saya adalah bagaimana konten-konten edukasi melalui medsos. Ini penting juga. Terus aktivis-aktivis yang berkutat di bidang ini perlu diperbanyak. Dan juga dari lembaga pemerintahan ya, atau kemudian ormas, kemudian ada yang memang membidangi ini dan khusus terus. Ini kaitannya dengan moral bangsa, moral generasi muda kita yang akan mengisi pos-pos penting di bangsa dan negara ini. Itu harus kita pikirkan mulai sekarang. Gitu kira-kira. Oke, baik. Jadi dari diskusi kita tadi bahwa HIV/AIDS ini perlu ditangani secara serius begitu. Ya, dari penanaman moral, kemudian menyelesaikan yang pokok-pokoknya ini seperti heteroseksual dan LGBT dan prostitusi ya Ustaz. Ya saya kira itu saya kira sudah berjalan. Namun kemudian harus kita maksimalkan bagaimana menanamkan moral pemahaman agama, karena kaitannya misalnya orang terjebak heteroseksual, terjebak LGBT maupun ke prostitusi ini kan faktor moral. Moral betul. Itu ya. Ini moral ini yang kemudian yang lebih banyak harus mendampingi ya kemudian masyarakat sendiri. Meskipun negara juga ikut memfasilitasi ya. Karena negara itu ya sesuai dengan bidangnya, misalnya Kemenkes yang kemudian memberikan edukasi, memberikan sosialisasi bahaya misalnya hubungan di luar nikah, hubungan bebas, bahayanya secara kesehatan seperti ini. Kemudian agama nanti dampak terkait dengan kaitannya dengan dosa, terkait dengan bercampur aduknya tidak kejelasan nasab misalnya sampai hamil, bahayanya kemudian nanti akan berpengaruh kepada anak turun, berpengaruh terhadap masa depan akhirat juga dari aspek agama. Ini harus dimunculkan supaya apa? Generasi kita itu sadar, oh ternyata ini perilaku menyimpang yang kayak heteroseksual, LGBT itu tidak sesuai dengan agama dan akan merugikan diri kita dan masa depan anak turun kita. Sehingga kalau ini sudah kemudian tertanam dalam generasi muda kita, kemudian insya Allah dengan sendirinya jumlah HIV itu dengan sendirinya akan bisa ditekan. Ke depan ya minimal ya kalau bisa diturunkan, kalau minimal ya tidak bertambah. Itu yang penting bagaimana penanggulangan dan juga antisipasi menanggulangi ini ke depan supaya tidak lebih besar. Ya, tentunya harus ada sinergi kerjasama antara semua aspek dan kultur ya. Saya kira dari pemerintah, negara, kemudian dari ormas, khususnya ormas keagamaan, ada MUI, ada NU, ada Muhammadiyah, ada yang lain. Ini harus, dan juga LSM. Pegiat-pegiat atau aktivis-aktivis sosial ini juga harus diperbanyak. Karena kalau hanya pendekatan negara itu nanti saya kira ya
tidak akan bisa seefektif kalau tanpa adanya kontribusi dari masyarakat sendiri. Kira-kira begitu. Oke. Baik, semoga diskusi kita kali ini bisa memberikan manfaat dan mencerahkan para pendengar. Terima kasih Ustadz Sama-sama atas ya, waktunya. sama-sama. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.